Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'du. Kembali dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini. Alhamdulillah wa syukrulillah, setelah kemarin kita membahas mengenai keadaan kita saat ini bahwa perang sudah dimulai. Sekarang saya akan melanjutkan pembahasan yang masih berkenaan dengan tema kita yang kemarin, di mana di kesempatan yang kali ini saya akan memberikan judul untuk bahasan kita, yaitu pada akhirnya orang-orang tahu dan menyadari sesuatu, yaitu kehadiran dan tempat tinggal budak Angon atau Satrio Piningit. Setelah kita pada saat ini dalam keadaan sudah dimulai peperangan, dan peperangan tersebut tidaklah peperangan secara fisik, sebagaimana yang digambarkan oleh beliau Prabu Jayabaya di dalam salah satu serat peninggalannya. Katanya, sosok budak Angon atau Satrio Piningit ini ngelurug tanpa bala. Artinya dia menyerang dengan tidak menggunakan pasukan. Tidak menggunakan pasukan berupa pasukan manusia. Dia menyerang, artinya dia menyongsong musuh, dia mendatangi tempat keberadaan musuh yang akan diserangnya itu. Di sini saya sebenarnya kurang enak ya untuk menyatakan tentang musuh, tetapi ini ada kaitannya dengan masa lalu dan mau tidak mau harus menyatakan musuh, sebab kalau di dalam peperangan tidak mungkin kan kita perang dengan kawan sendiri atau saudara sendiri, jadi harus ada musuh di sini. Nah, budak Angon atau Satrio Piningit ini ngelurug tanpa bala. Dia menyerang dengan tidak menggunakan pasukan. Selain dia menyerang dengan tidak menggunakan pasukan, dia juga menyerang, dia sendiri tidak pergi langsung ke medan laga itu. Dia sendiri tetap berada di tempat keberadaannya. Sebab memang sudah menjadi sebuah keadaan yang dimaklumi apabila kita bisa menerima, bisa dibilang budaya atau pemahaman kita tentang orang-orang kita tempo dulu ya. Ini berkaitan dengan sesuatu yang kita istilahkan dengan kesaktian seperti itu. Dikarenakan sosok beliau budak Angon atau Satrio Piningit ini memiliki keistimewaan yang tidak sama dengan kita, jadi melakukan peperangan pun tidak menggunakan pasukan, tetapi wujud dari adanya peperangan tersebut bisa kita lihat dalam bentuk bencana-bencana. Itulah tanda bahwa sudah ada peperangan dan peperangan sedang berkecamuk dengan sangat luar biasanya. Lalu musuhnya itu bagaimana cara mereka menyerang? Bagaimana cara mereka bertahan atau ikut menjawab dan menyambut pasukan yang datang menyerangnya? Ya, tentu saja juga dengan hal yang sama di dunia metafisik, di dunia yang tidak terlihat oleh kita, tetapi di alam nyata benar-benar nampak dan benar-benar kita rasakan, yaitu dalam bentuk bencana-bencana tadi itu ya. Dari yang namanya ada gunung meletus, banjir, hujan, badai, gempa, tanah longsor dan sebagainya dan sebagainya. Dan sebenarnya keadaan tersebut seharusnya sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, hanya saja karena sosok budak Angon atau Satrio Piningit ini belum mencapai tahap kematangan dalam hal-hal tertentu, maka Allah masih terus menggemblengnya. Ditambah lagi dengan pasukan-pasukan
lawan, pasukan-pasukan seberang yang berlawanan dengan beliau, sosok Satrio Piningit ini atau Budak Angon ini, juga melakukan antisipasi dan mencegah kedatangan serangan dari Budak Angon atau Satrio Piningit ini. Akan tetapi yang namanya sudah takdir, sudah keharusan, mau tidak mau hal yang sudah tercatat dan harus terjadi itu memang harus terjadi. Demikianlah beliau, Budak Angon atau Satrio Piningit, akhirnya benar-benar terjun ke kancah peperangan dari segi batin, dan alam pun menunjukkan bukti nyata terjadinya peperangan tersebut. Nah, ketika terjadi peperangan yang luar biasa tadi, menyebabkan tanah air kita ini, menyebabkan Jawa potar-patir, menyebabkan Jawa tidak karu-karuan, hancur tatanannya, hancur keadaan alamnya, hancur orang-orangnya. Luar biasa, sangat menyedihkan. Dalam keadaan yang demikian, kita mulai bisa menyadari, mulai bisa mengetahui bahwa ada satu tempat, ada satu wilayah yang benar-benar adem ayem, seperti tidak terjadi apa-apa, seperti tidak terpengaruh apapun, aman-aman saja. Nah, pada saat itulah orang-orang baru menyadari ada sesuatu yang beda, ada sesuatu yang aneh, yang tidak biasa, sebab wilayah tersebut benar-benar seakan-akan ada yang melindungi dan seakan-akan tidak terpengaruh dengan gejolak yang terjadi di sekitarnya, baik itu gejolak kemanusiaan maupun gejolak alam. Luar biasa di situ. Ditambah lagi dengan tempat tinggal beliau, Budak Angon atau Satrio Piningit, pun juga ada sesuatu kejadian yang membuat orang semakin terkesima, dan pada saat itulah orang-orang baru menyadari tentang keberadaan sosok beliau, Budak Angon atau Satrio Piningit ini, dan juga baru menyadari tentang sesuatu yang memang pada akhirnya kemudian kita semua akan memahaminya dan akan mengetahuinya. Dan pada saat itulah yang namanya keadaan yang digambarkan oleh beliau, Prabu Siliwangi, sebagai gagak, burung gagak yang ramai, yang mulai berkicau, mulai berkoar-koar di dahan-dahan pohon yang mati itu terjadi. Akan tetapi pada saat itulah kemudian sosok beliau, Budak Angon atau Satrio Piningit itu kemungkinan besar sudah tidak ada lagi di tempatnya. Wallahu alam bisawab. Demikian yang saya ketahui, sahabat. Insya Allah saya sangat menjaga, sangat berhati-hati dalam menyampaikan kata-kata saya, sebab saya juga tahu bahwasanya sepatah kata apapun yang disampaikan itu ada pertanggungan jawabnya, dan juga bahwa kata-kata yang disampaikan oleh kita itu akan menjadi sebuah informasi bagi orang lain, di mana apabila informasi tersebut salah dan menyesatkan, itu juga akan membuat orang lain salah dan sesat juga dalam menanggapinya, dan dosa pun semakin bertambah. Terima kasih banyak kepada sahabat sekalian atas komentar-komentarnya, atas dukungannya, atas pandangan-pandangannya, dan juga kritikan-kritikan yang alhamdulillah setelah saya pertimbangkan, setelah saya camkan baik-baik, itu alhamdulillah sangat baik bagi saya, terutama untuk mengevaluasi diri. Terima kasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa di konten yang lainnya. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jaga diri semuanya.